semua keturunan Adam yang diperanakkan dari Adam dan Hawa Terus berpotensi kalau untuk Yesus, mengalami kalau berdosa. Yesus itu berat. Kalau Yesus itu dilahirkan sama siapa? Bunda Maria, Bunda Maria. Terus kemanusiaannya. Bunda Maria masih hidup atau gimana? Bunda Maria sudah Masih hidup terangkat atau gimana Bunda Maria? semua orang yang ada di dalam Berangkat Kristus ke? mereka tetap hidup. Ini mau dijawab apa lu mau ngomong terus sih, Bang? Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Woi, naik siapa lo? Sampai Allah nyuruh-nyuruh naik. Ini ada bapak-bapak yang kemarin. Ya udahlah ya. Jangan lupa tap-tap ya. Oke. Jumaria sudah siap direkam. Oke. Pesona, halo. Selamat malam Kak Cantik Agatha. Silakan dibuka kameranya, Pak. Oke, tunggu Kak. Ya, gimana? Oke, selamat malam Kakak. Saya dari Kupang NTT. Iya, Bapak Islam atau Kristen? Kristen Kakak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bukan mau ditanyakan sih Kakak, hanya mau ucapkan tetap semangat. Jangan pernah dengar apa yang mereka katakan soal hinaan. Apapun itu, Kakak tetap semangat saja memberitakan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Kami dari Kota Kupang tetap pantau Kakak, sukses selalu ke depan. Amin. Terima kasih banyak Pak Pesona. Tuhan memberkati. Amin. Dah Kakak. Ya, salam. Salam Kakak. Salam. Awal yang baik ya kan, mendoakan dan memberkati. Kalian juga jadi anak-anak Bunda tuh harus kayak gitu ya. Banyak memberkati orang, banyak mendoakan orang, bukan banyak julitin orang. Harus begitu, ya kan? Bunda request lagu birthday dong. Happy birthday Ayume. Tahun ya, semoga Ayume tambah sukses, semakin pintar, semakin diberkati dan semakin dikasih oleh Allah Tritunggal Maha Kudus ya. Amin. Bunda salam dari Nandar. Waalaikumsalam. Gitu. Salam semuanya ya. Aduh, Bunda sebenarnya males ya ngangkat ini orang. Tapi udahlah ya. Halo? Halo, Pak Tansa. Assalamualaikum Bunda. Iya, bisa dibuka kameranya Bapak. Halo. Bisa dibuka? Assalamualaikum Bunda. Ya udah dia. Udah kebuka. Bunda kecepetan. Lagi ya Pak. Gue kira lo dari tadi nggak denger gue ngejawab. Maaf Pak, tangan saya emang gercep banget. Hai Onti, salam Onti. Ya sabar Bun. Iya Bunda orangnya. Bunda orangnya nggak sabaran sayang. Baik lagi Pak. Aduh, ya Allah. Mohon maaf lahir batin ya. Nggak sengaja. Nanti kirim permintaan lagi ya Pak ya. Halo Kak. Ardi. Halo, boleh dibuka kameranya Ardi. Boleh. Halo Kak, shalom. Shalom. Bang Ardi, Kak, Kristen. Kak, kabarnya gimana, sehat kan? Puji Tuhan, lagi kurang uang. Iya, gimana? Kenaikan Tuhan Yesus dulu ya. Oh iya. Kamu nanya satu aja Kak. Ini soalnya. Kenaikan terus. Jadi ada yang udah lama banget aku pengen tahu jawabannya. Jadi gini Kak.
waktu baptis, pada saat baptis waktu dulu tuh kan umurnya masih 16 atau 15 gitu, tapi karena orang tua meminta kita untuk baptis, sehingga jadinya baptis tuh, padahal pada saat itu tuh maksudnya gini loh, belum sangat mengetahui gimana bilang ya, belum mengetahui akan Tuhan Yesus itu mana, jadi pada saat itu belum ngerasain. Nah, pada saat ini tuh udah ngerasain Tuhan Yesus tuh nomor satu, pokoknya Tuhan yang Maha Kuasa, udah percaya banget gitu sama Tuhan Yesus. Tapi nah jadi pertanyaannya, apakah perlu lagi dibaptis karena baru percaya banget, atau nggak usah lagi dibaptis gitu, Kak? Oke, abang dibaptis Itu aja sama sih, orang Kak. tua abang kan? Abang dibaptis sama orang tua Oh enggak. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Enggak, Dibaptis maksudnya sama pendeta orang dong. tuamu yang membawa kamu dibaptis kan? Benar. Karena pada saat itu lagi ada sesi, ayo yang anaknya mau dibaptis, daftarin gitu. Jadi pada saat itu kan namanya umur 15-16. Jadi gini ya. Belum, maksudnya Oke, gimana? ini saya jelasin ya. Bang, oke baik ini ya. Saya jelaskan ya. Baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Baptisan sudah bisa dilakukan ketika anak berusia 8 hari. Ya, dimulai dari 8 hari. Karena iman orang tuanya, anak itu dibaptiskan. Jadi kalau orang tuamu Kristen dan orang tuamu beriman, kamu walaupun kamu tidak mengerti, karena iman orang tuamu lah kamu dibaptis. Sama seperti Bunda Maria. Yesusnya kan nggak pernah ngomong gitu kan, gue mau disunat dong umur 8 hari. Karena iman ibunya, ibu dari kemanusiaannya, lihat dia disunatkan. Jadi apakah kamu perlu dibaptis lagi? Ya enggak, karena baptisan itu hanya 1 kali saja. Gitu ya, kecuali kamu menyangkal Yesus. Walaupun kamu belum mengerti, tapi setelah kamu lebih besar, kan kamu di situ diajar oleh orang tuamu. Di situ kamu sudah mengenal Kristus lebih dalam lagi. Karena bukan orang yang sudah memahami saja yang perlu dibaptis, tetapi anak-anak dari kecil juga perlu dibaptis. Kalau iman orang tuanya atau keluarganya sudah menyetujui kamu dibaptis, ya dibaptis. Itu tidak masalah, kamu tidak perlu mengulang baptis. Oke, Kak. Berarti nggak perlu ya, karena kan pada saat itu belum, maksudnya ya saya Kristen, orang tua saya Kristen, orang tua saya percaya Tuhan Yesus. Walaupun waktu itu sekolah minggu, tapi memang belum gimana ya? Tahu lah ya, masa-masa itu kan belum mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa banget gitu ya. Nah kalau sekarang sih udah yakin banget keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus gitu kan. Makanya karena pada saat itu belum terlalu percaya. Gimana? Agak kejeda ya. Tapi udah dibaptis. Gimana? Agak kejeda. Apa perlu diulangin? Ternyata enggak ya? Enggak. Kayak enggak, Kak. Jadi sorry ya kayak kali ya. Oke, ya udah Kak. Makasih ya Kak sudah jawab pertanyaan saya ya. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Itu dia kejeda ya, mungkin. Tapi Bunda mengerti apa yang dia bilang. Dia cuma mau mengulang apa yang tadi sudah dia bicarakan kok. Aman. Tapi Bunda nggak ngelek kan? Nggak ngelek ya? Aman ya? Like sinyal kakak. Sinyal aku kah? Gimana? Aku yang ngelek. Aku yang ngelek atau dia yang ngelek? Bunda belum bayar wifi. Gimana ceritanya aku belum bayar wifi? Ya kalau udah tahu Bunda belum bayar wifi, bayarin. Ya kan? Begitu. Bagus. Aman dong. Halo Michelia. Shalom Kak. Shalom. Kita buka kameranya Kak Michelia. Sini kamu sini. Ini ya. Halo.
Bisa buka kameranya Kak Michelle ya. Ini sudah ya? Halo. Mau tanya Kak. Iya, mau Kak tanya ya. Michelle Islam atau Kristen Kak Michelle? Kristen. Mau tanya apa? Mau tanya gimana caranya memulihkan kehidupan untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Maaf, boleh suara TV-nya agak dikecilin, saya kurang mendengar Kak. Kan Esra kan dan itu. Gimana caranya untuk memulihkan kehidupan saya untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi Kak? Ketika Kakak sudah menjadi Kristen, sebenarnya Kakak sedang dipulihkan. Dalam kodrat Kakak sebagai manusia, ketika Kakak menerima sakramen baptisan, krisma dan ekaristi, Kakak itu sebenarnya sedang dipulihkan. Semua orang Kristen yang menerima Kristus itu sedang dipulihkan. Lebih spesifik lagi, maksudnya dipulihkan dalam hal apa? Karena Kristus itu datang memang untuk memulihkan kodrat kita, gitu. Melalui ekaristi, melalui ekaristi kita diampuni. Ya kan? Melalui sakramen krisma kita menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita dan memperbaharui kita hari demi hari. Jadi sebenarnya kita ini semua orang Kristen yang sudah menerima Kristus dalam sakramen itu sedang mengalami yang namanya perbaikan kodrat manusia gitu. Mengalami perbaharuan budi dalam roh kita gitu. Makanya kenapa kita itu perlu melakukan gaya hidup yang sakramental. Maksudnya adalah kita selalu melakukan sakramen pengakuan dosa, melakukan sakramen ekaristi. Ya, seperti itu. Ya, makasih Kak. Itu semua akan diperbaharui. Gitu. Atau mungkin yang lebih spesifik maksudnya diperbarui dalam hal apa gitu. Ya, kadang kan sifat-sifat manusia itu loh Kak. Kadang saya sendiri juga ada rasa negatif thinking, iri gitu loh. Ya, itu adalah betul. Itu adalah sifat-sifat yang kita miliki ya. Sebenarnya itu bukan sifat kita. Sifat manusia itu sebenarnya adalah baik pada dasarnya. Itulah yang namanya pelanggaran. Setiap orang itu mengalami yang namanya jatuh bangun dalam hidupnya beriman kepada Kristus. Nah, itulah yang harus kita lawan Kak. Kadang kita ada sifat iri. Jangan kan Kak, aku aja kadang-kadang iri Kak. Nengok orang makan bakso aku iri Kak, serius. Ya, iri, terus kan overthinking gitu kan. Itu biasa ada. Nah, caranya itu gimana? Ya kita harus melawannya dengan cara apa? Kita lebih banyak berdoa dan berpuasa. Doa itu bagus sekali. Doa dan puasa itu sangat bagus untuk kita terbebas dari pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran negatif. Sebenarnya dalam hati kakak nggak pengen kan berbuat itu kan? Ya. Nggak pengen. Tapi itu yang kakak lakukan kan? Ya. Itu. Kita harus melawan dosa itu dengan bantuan Roh Kudus tadi. Makanya kita harus berpegang kepada Kristus dan terus-terusan memohon agar dikuatkan melewati sisa-sisa hidup kita ini dalam kebaikan bersama Kristus. Gitu. Ya, dilawan dengan cara berdosa. Misal kalau kakak akan emosi gitu, misalnya marah atau apa, kakak boleh doa puja Yesus. Nggak bisa kayak pelampiasan tuh nggak bisa jadi dipendam aja gitu. Memang harus Kak. Itu memang sebenarnya orang Kristen itu memang harus memendam Kak. Nggak bisa kita keluarin. Kalau kita keluarin artinya kita memuaskan ego kita. Setiap orang yang terikat dengan keinginan daging, dia tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Makanya kita harus mematikan keinginan daging. Itu kan perintah Yesus dalam Alkitab. Matikanlah kedaginganmu. Nah itu harus kita lawan, harus kita matikan. Kalau kita berteriak dan supaya kita lega, itu artinya kita, karena gini, Yesus tidak pernah menyuruh kita andalkan diri kita, tapi kita mengandalkan Yesus, betul nggak? Ya, jadi kita harus mengandalkan Tuhan untuk setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan Yesus juga tidak pernah menyuruh gitu kan, menyuruh kita untuk melakukan kehendak kita, melainkan kita harus mematikan kehendak kita.
Ya. Jadi Kadang caranya kalau adalah dengan doa. kadang keinginan manusia itu kayak gini loh kak. Kenapa ya Yesus ya? Kok nggak sesuai keinginan saya ya? Itu loh kadang Tuhan kok diatur kan gitu Coba ya. diingat doa Bapa kami. Apa apa kak? Coba diingat doa Bapa kami gimana? Jadilah kehendakmu di Kan bumi harusnya kan seperti. sesuai kehendak Tuhan. Kan gitu Iya. ya. Betul. Jadi kita Nah, jadi itu manusia, jadi orang Kristen itu memang berat, Kak. Jadi orang Kristen itu memang harus menyerahkan kehendak kita di atas kehendak Tuhan. ya. Heeh. Cara hidup orang Kristen memang gitu, sakit, berat. Tapi dengan ketekunan kita memperoleh pengharapan, dengan pengharapan kita memperoleh iman yang tak terkalahkan. Makasih ya kak ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya Kak Michelle? Nggak ada kak. Oke, Halo. Tuhan memberkati. Salam. Iya, memang kayaknya kelihatannya gampang gitu ya dengan mengatakan hal-hal yang sifatnya itu wah kayaknya gampang ya kan. Kayaknya sifatnya terlalu alkitabiah gitu. Percayalah, gue juga susah. Pengen makan Indomie. Sebenarnya gue nggak boleh makan Indomie. Tapi gue harus melawannya. Serius. Ya kalau orang ngasih motivasi itu memang gampang cuy. Ngerjain itu susah. Makanya tadi Bunda sarannya apa? Banyak-banyak puasa. Banyak-banyak doa puja Yesus gitu. Dan gini ya, aku tuh selalu gini. Dalam doa Bapa kami, aku tuh berusaha memahami isi dari doa Bapa kami itu. Dan ternyata itu adalah poin dari seluruh apa yang kita minta. Pernah nggak? Jadi kita tuh nggak perlu bertele-tele dalam berdoa. Tapi doa Bapa kami itu adalah keinginan setiap manusia. Tuh. Keren ya doa Bapa kami itu. Makanya Bunda tuh nggak jarang pakai doa yang lain-lain. Doa yang diajarkan Yesus. Itu paling top lah pokoknya. Sama-sama Kak Michelle. Gitu ya. Nggak ada dalam Alkitab menyuruh mengimani Paulus. Ada. Pengakuan iman rasuli. Rasul Paulus itu rasul. Jadi kalau dibilang dilarang, nggak ada perintah untuk mengimani Rasul Paulus. Ada. Ada. Banget. Ada. Jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Gimana ceritanya 1 Korintus 11 ayat 1 tuh bos? Ada banget. Tuh, kalau kalian memahami, ini syahadat kami ya. Syahadatnya orang Kristen itu adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea. Iman kepada para rasul, iman rasuli. Iman yang apostolik. Ada kali lah. Gimana ceritanya nggak ada? Karena Yesus nyuruh. Karena Yesus nyuruh, kami dimuridkan oleh para rasul. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya kan? Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ini mandat Tuhan Yesus kepada para rasul. Nggak tahu ya. Kesian. Kalian harus menerapkan cara hidup seperti Bunda. Apa aja legowo. Tuh kan langsung dapat hadiah. Terima kasih Bang Super. Halo. Itu ya. Apalagi kalau kalian yang ngasih tahu sama Bunda, bagus itu, bagus. Selamat malam, Bun. Selamat malam. Silakan dibuka kameranya Bang Rian. Alhamdulillah. Oke, ntar dulu, Bun. Siap.
Bisa nggak kedengaran? Ada. Abang Islam atau Kristen, Bang? Islam. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini ada yang saya mau tanya. Nggak banyak, cuman dikit-dikit. Kebetulan saya juga kurang baca-baca kitab juga, cuman ada sedikit. Saya mau Bukan tanya, kurang Bunda. baca-baca kitab. Abang memang nggak tahu iman Kristen, kan? Ya, silakan. Ya, ini yang saya mau tanya ini. Bunda Maria itu yang mencabut nyawa Bunda Maria itu siapa, Bunda? Dalam iman kami, manusia mati itu nggak ada yang cabut nyawa, Bang. Ya, itu mungkin dalam teologimu, tapi dalam teologi kami, manusia mati akibat melanggar perintah Allah atau berdosa. Jadi manusia mati itu nggak dicabut. Tuhan kami kerjaannya bukan pencabut. Bukan pencabut nyawa. Berarti Bunda Maria itu melanggar. Iya, semua manusia itu pasti berdosa. Makanya manusia itu mengalami kematian. Sejak pelanggaran Adam, ya, Adam kan berbuat dosa sehingga Adam menerima konsekuensi dari dosanya dan dia mengalami kematian. Semua keturunan Adam yang diperanakkan dari Adam dan Hawa berpotensi untuk mengalami kalau Yesus itu Kalau Yesus itu dilahirkan sama siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Terus Kemanusiaannya. Bunda Maria masih hidup atau gimana? Bunda Maria sudah Masih hidup atau gimana Bunda Maria? Semua orang yang ada di dalam Berangkat Kristus, mereka tetap hidup. Ini mau dijawab apa lu mau ngomong terus sih, Bang? Ini gua mau jawab, lu diem dulu. Iya, ya. Yohanes 11 ayat 25. Ini pakai ayat ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi Bunda Maria itu tetap hidup di dalam Kristus. Semua orang Kristen itu tidak mengalami kematian. Tetap hidup walaupun sudah mati. Iya, tetap hidup walaupun sudah mati. Maksudnya tetap hidup walaupun dia mati. Mati raganya, namun tetap hidup. Iya, jiwanya itu masih hidup dan nanti ketika hari kebangkitan, kita semua akan dibangkitkan yang percaya kepada Yesus. Gitu, Bang. Yesus itu Tuhan juga ya, Bunda? Yesus itu adalah firman Allah yang gelarnya Nabi dan Tuhan, juga Imam dan Raja. Oh gitu ya. Iya. Kalau Bunda Maria itu hambanya Tuhan gimana? Yesus. Bunda Maria adalah hambanya Tuhan Yesus yang dijadikan ibu. Gimana? Gimana maksudnya Bunda? Itu kan hambanya Tuhan Yesus. Iya, Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus yang dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Masa ini nggak ngerti sih, Bang? Kalau Yesus kan dilahirkan sama... Sebelum dilahirkan, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu siapa yang melahirkan? Dengerin, Bang, Yesus halo. itu siapa yang melahirkan? Ini suaraku kedengeran. Abang kayaknya delay ya? Bisa kedengeran. Dengar ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang disembah Maria sebelum Allah itu inkarnasi menjadi manusia. Disembah Maria. Iya. Yesus itu adalah Allahnya Bunda Maria yang sudah disembah sebelum lahir kemanusiaan dari sang firman tadi. Masa ini aja nggak paham sih? Jadi Allah kami itu udah disembah sama Bunda Maria. Sebelum dia meminjam rahim Bunda Maria, dia adalah Allahnya Bunda Maria. Dia adalah Tuhannya Bunda Maria. Berarti dipinjam rahimnya. Berarti dengar. Ada istilah pinjam meminjam. Dengar.
Berarti Bunda Maria adalah hamba yang dijadikan ibu dari kemanusiaan. Masa ini aja nggak bisa nyampe. Ada itu. Bunda Maria itu adalah sebelumnya hambanya Bunda Maria, hambanya Tuhan Yesus, lalu dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Ngerti nggak sih, Bang? Jadi dia itu adalah hamba. Sejak semula Bunda Maria itu adalah hambanya Tuhan Yesus. Sebelum dia meminjam rahimnya, supaya inkarnasi dari kemanusiaan Sang Firman itu dari perutnya Bunda Maria ini dilahirkan. Itu loh. Bang, sekarang saya tanya Bang. Halo? Dia kayaknya apa sih? Sinyalnya ya? Nge-freeze ya Bang ya? Oke, kamu dengar dari bawah ya. Jadi, sejak semula, sebelum Bunda Maria ini masih dia perawan ya. Sejak Bunda Maria dilahirkan, Bunda Maria itu bertuhankan Yesus. Nih, saya kasih tahu. Dari Bunda Maria lahir sampai dia sebelum hamil, Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Paham sampai sini? Lalu Tuhan Yesus itu mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria 2000 tahun yang lalu. Nah, makanya Bunda Maria itu adalah sebelumnya hamba yang dijadikan ibu dari kemanusiaannya. Masa kayak gini aja nggak apa? Saya kasih analogi ya, tapi ini analogi ya. Ada seorang raja, ini dia raja ini. Raja. Ya, gua hambanya, gua hamba dari seorang raja, gua hamba. Oke? Paham sampai sini ya. Jadi gua itu dari dulu sudah memiliki raja dan saya sudah taat kepada raja ini. Gitu, ya kan, kepada penguasa saya. Lalu saya yang hamba diangkat menjadi anaknya gitu loh. Ini ngerti nggak sih? Paham nggak? Nah itu, masa kayak gini aja nggak ngerti? Kaget kalian semua. Masa kayak gini nggak paham? Ini analogi ya. Jadi sejak semula Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham. Karena Abraham sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhannya Musa, karena Musa sudah melihat Tuhan Yesus dan sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14. Jadi semua nabi-nabi itu sudah bertuhankan Yesus sebelum dia jadi manusia. Sebelum dia mengambil ya kodrat manusia, dia itu sudah Tuhan. Lu kaget gimana sih? Nah kayak tadi contoh ya, saya ini hamba, terus diangkat jadi anak sama seorang raja. Terus yang kalian tahu, yang lagi hidup barengan sama gua, kalian itu taunya gua ini adalah anak raja. Kok bisa anak raja jadi hamba? Bukan, dibalik. Gua adalah hamba yang dijadikan anak raja. Paham gak sampai sini? Nah, karena kamu baru muncul. Yang lu tahu, gua itu dalam kodrat sebagai putri raja. Padahal sebelumnya ini saya hamba gitu loh. Paham nggak? Nah gitu. Ya wajar sih belum paham. Kayak gua bicara sama mayat gimana sih? Ini abang wajar ya. Kayak lu ngajarin sesuatu yang masih belum hidup gimana? Karena belum ada Roh Kudus, ya kan? Itu loh, 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Lu belum punya Roh Kudus. Makanya begitu. Ya kan? Sesimpel ini loh Bunda ngasih taunya gitu. Ya kan? Hai Nurul Fatimah. Salam Nurul. Halo. Silakan dibuka kameranya, Bang.
Halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. Islam Kristen. Islam Kristen, Pak. Assalamualaikum Bunda. Iya. Waalaikumsalam. Bapak Islam atau Kristen? Islam, Islam. Apa? Islam, Islam. Oke, Islam delay ya? Delay nggak sih? Delay kayaknya Bun, ini sinyal kayaknya kurang begitu Ya udah, lu beli sinyal dulu lah. begitu bagus. Lu beli sinyal sono. Ada yang mau ditanya, Bang? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ih, gua kayak ngomong sama tuh, bejir. Asli lu nyengir-nyengir apa sih? Kan negatif thinking kan lo kan? Apa? Gue geli tahu dipelototin gitu. Mantuk. Kayak nggak pernah nengok perempuan cantik atau gimana sih? Ya. Gitu. Santai lah, ya Allah. Screenshot Nurul. Harus. Iya. Naksir, udahlah kalau yang naksir Bunda itu kan ada ribuan. Santai. Naksir boleh-boleh aja, tapi tolong jangan matanya mata jahat gitu dong. Kayak mata apa gitu. Aduh, Bapak ini masih berusaha ya. Rame banget Bun di bawah. Udah sinyalnya udah bagus. Insya Allah sinyalnya sekarang Oke, itu silakan bisa mau bertanya apa Pak ya, Sadinanto? bersahabat. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat? Puji Tuhan Yesus, sehat. Dari tadi saya sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bunda tentang masalah kepercayaan ya. Dari screenshot ya, makasih. Oke, silakan Bang, mau bertanya apa? Mau bertanya apa Bang? Silakan. Ya, ini gimana ya? Ini terakhir kali gua naikin lu ya. Lu ngapain lu begitu? Ih, cantiknya ya Allah, mau marah gak jadi. Mau marah gagal. Soalnya ada kembang-kembang. Udah, itu terakhir kali lu naik ke room gua ya. Gua tanya lu mau nanya apa? Apa? Gak pernah ngeliat perempuan cantik gitu ya kan? Susah ya. Thank you ya supportnya, thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.